segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMP Negeri 1 Kota Tangerang yang menjadi sekolah pilihan, sekolah tertua, sekolah terbaik di jantung ibu kota pusat Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Haji Mulyono Sobar, MPD. Beliau adalah selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Haji, ini dengan masuk kunjungan kami dari Media Patroli Indonesia untuk evaluasi kinerja staf didik Pak Haji, yang mana saat ini diberlakukan sistem KBM-nya lewat video ya Pak Haji ya. Nah, mungkin Pak Haji kita bisa menjelaskan apa yang menjadi kendala signifikan lewat kendala tersebut dapat ditanggulangi, sehingga sistem pembelajaran di SMP Negeri 1 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Bisa waktunya Pak Haji, silakan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Patroli Indonesia telah hadir di SMP Negeri 1 untuk
melakukan proses penyerapan terkait dengan proses pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, proses pembelajaran jarak jauh tentu saja ini adalah merupakan bagian daripada kebijakan pemerintah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru dan siswa itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kendala yang kemudian muncul sebetulnya adalah kendala teknis ya. Kalau kendala yang lainnya, anak misalnya tidak beli pulsa, tidak punya Android dan sebagainya, itu bisa dihandling oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah SMK Negeri 1. Tapi kendala yang paling kemudian signifikan adalah pada saat jaringannya tidak bagus. Ini sangat terganggu, tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi itu sangat sedikit sekali gangguan itu. Ya. Tapi kalau kendala masalah ekonomi dan sebagainya dari keluarga itu bisa kita pastikan akan kita handle. Untuk mengantisipasi kendala di sekolah, memperhatikan luring juga bagi atau menyediakan fasilitas bagi dengan kendala yang seperti jaringan yang bermasalah. Ya itu ada beberapa siswa saja, Ada tidak beberapa lebih dari 10, hitungannya 1 sampai 5 dan itu dilaksanakan berdasarkan prokes ya berarti ya, Ya. masa pandemi ini ya. yang Untuk jumlah total keseluruhan siswa yang ada di SMP Negeri 1 Kota Tangerang ini berdasarkan yang data itu tidak berapa nih? 900 siswa peserta didik. 900 siswa. Dengan terdiri berapa rombongan belajar? 27 rombongan belajar. Jadi dengan total keseluruhan 970 siswa yang terdiri dengan 27 rombongan belajar, sistem pembelajaran di masa pandemi di SMP Negeri 1 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif dan baik. Alhamdulillah siap. Kemudian Pak Haji, apa yang Pak Haji bisa jelaskan tentang apa yang menjadi edukasi Pak Haji terhadap jajaran Dewan Guru yang ada di SMP 1 ini dengan pembiasaan yang dilakukan sekolah baik sebelum masa pandemi atau sesudah masa pandemi. Edukasi yang diberikan oleh guru sebelum dan selama masa pandemi yang pertama adalah sebetulnya proses pembelajaran selalu kita awali dengan pertemuan dulu. Jadi kita selalu melakukan prosesi bukan ritual ya, sebuah agenda yang sebelum masuk ke dalam kelas seluruh guru di SMP Negeri 1 kumpul melakukan doa bersama untuk ketulusan dan keikhlasannya agar materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik tersampaikan dengan baik. Itu habit yang kemudian biasa kita laksanakan pada saat sebelum pandemi. Di samping itu juga ada beberapa event sebelum masuk itu, ada juga kita membaca Al-Quran dan seterusnya, ada juga misalnya pentas seni dan seterusnya. Ini banyak hal yang kemudian kita lakukan untuk menjadikan sebuah habit terhadap si peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan secara pengetahuan saja, tetapi juga punya kemampuan atau potensi di bagian lainnya, yaitu keterampilan dan sikapnya. Itu adalah untuk guru dan siswa. Literasinya ada bagi program literasi terhadap peserta didik. Ya, program literasi jelas kita akan ada literasi sedikit, tapi tidak akan saya jelaskan satu-satu. Karena ada literasi numerik, ada literasi matematika dan sebagainya, bahasa dan sebagainya. Dan kita termasuk salah satu sekolah yang kemudian mendapatkan juara 1 di event program literasi sekolah di Kota Tangerang, yang baru pertama diadakan dan kita menjadi juara. Untuk rohanian Pak, mungkin hari Jumat ada apa? Jumat Takwa kita sebut. Jumat Takwa itu dilaksanakan baik selama sebelum pandemi maupun pada saat pandemi, baik secara tatap muka dan pada saat tatap layar dari. Kemudian Pak, untuk prestasinya apa aja yang diraih oleh SMP yang bisa disampaikan?
Yang pertama kita selalu leading di bidang akademiknya, artinya selalu nomor satu di antara SMP negeri, pencapaian hasil ujian nasional dan seterusnya itu hampir bertahun-tahun belum pernah berada di peringkat di bawah peringkat satu. Unggul terus ya, Terus depan ya. di tingkat provinsi kita posisinya di posisi yang kedua. Ya, ada kabupaten kota lain yang ada di posisi yang pertamanya. Untuk hal-hal yang lainnya, kita selalu menjadi juara umum di lomba olahraga khas Banten ya, Banten ya. Olahraga tradisional Banten ya, OTB. Olahraga tradisional Banten itu selalu menjuarai. Kalau di situ ada 8 lomba, paling tidak kita selalu meraih sekitar 6 lomba. Dan lainnya juga ada pola grupnya dan sebagainya, banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan. Tahun ini kita menjadi peserta didik kita menjadi juara satu cerdas cermat terkait dengan museum kemuseuman Indonesia, dan di bulan September nanti kita akan ke tingkat nasional. Nah, untuk gurunya tahun 2020 kemarin juara satu tingkat kota, juara satu tingkat provinsi, dan menjadi finalis tingkat nasional. Sama di cerdas cermat gitu Pak. Bukan, kalau itu untuk lomba guru prestasi. Kalau untuk anak-anak adalah untuk cerdas cermat tentang kemuseuman Nasional ya. ya. Ada lagi yang lainnya Pak? Kemarin kita juga baru mendapatkan juara lomba sekolah sehat juara satu tingkat provinsi. Kalau nanti kita akan mencatat ya, dan kita sedang melakukan proses persiapan. Dari kesimpulan semua nih Pak Haji, sini saya lihat banyak prestasi juga dan semakin selalu unggul ke depan di SMP Negeri 1 ini. Sedikitnya mungkin Pak Haji bisa jelaskan ya. Pasti ada hal seperti ini menjadi prioritas sekali ya terhadap tenaga didik yang memberikan pelayanan pendidikan terhadap siswa didik secara maksimal. Jadi apa sih yang menjadi edukasi Pak Haji ini terhadap jajaran Pak Haji untuk peningkatan kualitas mutu pelayanan pendidikan di sekolah Pak Haji? Yang pertama kita punya moto sama dengan moto Mas Ketil ya, satu untuk semua, semua untuk satu. Ketika kemudian seseorang melakukan terbaik bahwa untuk dirinya sendiri dan untuk sekolah, ketika kemudian mereka melakukan untuk sekolah, maka dirinya akan terangkat menjadi baik. Itu satu. Ya. Yang keduanya, strategi yang kemudian kita buat sebagai edukasi terhadap rekan-rekan guru, bagaimana kita membangun tim guru yang solid. Karena dari mulai ini kita kemudian akan bisa bergerak dengan cepat, bisa akan bergerak secara sistematis, bisa akan mendapatkan tujuan dan goalnya yang ada tonggak-tonggak keberhasilan yang sudah kita gariskan itu akan tercapai. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Satu, ketika kita kemudian menyusun sebuah manajemen, yang pertama kita harus jelas tupoksinya. Yang kedua, kita harus analisis atau evaluasi di sekolah. Yang ketiganya, kita harus menyusun standar operasional prosedur, siapa berbuat apa. Yang keempatnya, kita harus menancapkan tonggak-tonggak keberhasilan. Artinya adalah apa yang ingin kita capai, berapa lama kita capai, bagaimana mencapainya, siapa yang melakukannya, dan itu semuanya dibangun dengan tim yang solid di SMP Negeri 1. Baik. Kemudian nih Pak Haji, di penghujung wawancara kita nih Pak Haji, apa yang Pak Haji bisa sampaikan pesan-pesan khusus dari Pak Haji selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Tangerang ini kepada masyarakat, kepada publis, yang mana mungkin edukasi Pak Haji ini dapat diedukasi oleh sekolah-sekolah lain. Kita waktu yang Haji sekarang. Yang saya ingin sampaikan bahwa dalam proses menjalankan kita sebagai abdi negara, sebagai abdi negeri, jangan sampai lelah untuk kemudian mendidik anak-anak bangsa. Insya Allah bagian daripada itu, kalau kita dalam kondisi yang tulus dan ikhlas menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlaskanlah, wakafkanlah diri kita untuk mendidik anak-anak bangsa. Karena hari ini belum kita kelihatan hasilnya, tapi 10 atau 20 tahun kemudian mungkin mereka akan menjadi pendekar-pendekar bangsa, akan menjadi
garda terdepan untuk membangun bangsa ini. Mungkin itu yang kemudian saya sampaikan kepada masyarakat. Semuanya kita bersama-sama mendidik. Kami mendidik di sekolah, mendidik, melatih dan mengawasi sekolah, dan seluruh orang tua murid juga melakukan proses pendidikan di rumahnya. Itu yang kemudian harus kita bangun secara bersama-sama sehingga ada sinergi antara proses pendidikan yang ada di sekolah dengan yang di rumah. Terima kasih. Baik, Pak Haji. Dan sekarang udah di penutup wawancara kita nih, Pak Haji. Apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang? Yang pertama ingin saya sampaikan begini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Pak Wali Kota itu sangat konsen terhadap pendidikan. Hampir seluruh bidang pola pendidikan itu diperhatikan. PHL-nya disamakan dengan UMR, gitu kan. Sarana prasarananya dilengkapi, kemudian perhatiannya terhadap sekolah juga luar biasa. Ada di mana Bapak Kepala Dinas dengan Pak Wali Kota ini membangun bahwa setiap sekolah harus menjadi sekolah adidata, sekolah sehat, sekolah ramah anak dan sebagainya. Dan ini saya sampaikan sebagai apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kepala Dinas dan Pak Wali Kota yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Kota Tangerang. Saya yakin seyakin-yakinnya pada suatu hari Kota Tangerang akan menjadi kota pelajar, akan menjadi kota pendidikan, dan akan menjadi strata paling tinggi terhadap kualitas mutu pendidikan di Indonesia, tidak hanya di Provinsi Banten ya. Kalau di Provinsi Banten kita sudah leading. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah sangat berkontribusi terhadap majunya pendidikan di Kota Tangerang, dan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan atas apresiasi pencapaian yang selama ini diterima oleh sekolah itu, tidak luput dari kontribusi Bapak Wali Kota yang begitu peduli dan juga Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Haji Mulyono Sobar MTD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Tangerang, yang menjadi sekolah kedua, sekolah contohan, sekolah penggerak, dan banyak lagi unggulan-unggulan di sekolah menengah pertama Negeri 1 Kota Tangerang ini, yang mana beliau berpesan untuk semuanya masyarakat untuk bisa bersinergi, sama-sama membangun dunia pendidikan, juga bekerja secara ikhlas, tulus, cerdas terhadap tenaga didik demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi agar Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, sehat selalu, sukses selalu. Amin.